Di awal season 3 ini, diperlihatkan sebuah desa di Jepang, satu keluarga tewas akibat terpapar virus. Padahal, mereka telah menggunakan obat vaksin yang berasal dari Amerika. Kara kini mempunyai seorang anak, dan kini dia bertugas di Gedung Putih. Saat menghubungi Denny yang berada di atas kapal USS, terjadi masalah komunikasi. Valkyrie yang berada di sebelahnya melihat ada sesuatu yang menghalangi saluran komunikasi mereka, namun dia belum bisa mendeteksi apa penyebabnya. Kapal USS kali ini mendapat misi untuk mendistribusikan obat virusnya ke Vietnam, dan Mike secara resmi diangkat menjadi kapten kapalnya. Sedangkan Tom naik jabatan menjadi kepala staf Angkatan Laut. Kara menunjukkan perangko ransum dengan foto Russell sebagai bentuk penghormatan kepada ilmuwan yang tewas dibunuh. Presiden dan para pejabatnya membahas Presiden Cina bernama Peng yang diduga menimbun obatnya untuk warganya sendiri. Menlu Alex bahkan menyebut virus itu diduga telah bermutasi menyebar ke seluruh Jepang dan mungkin ke seluruh Asia. Tom terkejut karena Russell pernah mengatakan virus itu tidak mungkin bermutasi. Meskipun Peng diduga telah menyerang Vietnam Utara, menurut Ellison, Cina jadi harapan untuk membantu mengatasi pandemi di wilayah Asia. Secara khusus, Presiden lebih memilih Tom untuk hadir dalam pertemuan beberapa kepala negara Asia yang diselenggarakan di Hong Kong. I'd like you to go. Tugasnya yaitu mendesak Presiden Peng membantu menyebarluaskan obatnya untuk mengatasi pandemi. Jika menolak, Amerika akan mencari dan mendukung pemimpin lain di dalam negaranya yang mau membantu. Dalam penerbangan menuju Cina, Tom menghubungi Mike untuk berhati-hati karena ada negara yang tidak suka dengan misi kemanusiaan yang dilakukan Amerika. We'll have side boys standing by. Sebagai ahli IT, Valkyrie bertugas untuk memastikan saluran komunikasi tetap aman. Utusan pemerintah Vietnam bernama Bin dan seorang wanita penerjemahnya bernama Ai ikut dalam kapal USS memastikan pengiriman obatnya berjalan lancar. Will you tell him thank you? Setelah mendarat di Hong Kong, ternyata Wolf sudah menunggu Tom. Dia bertugas untuk mengawal Tom dalam misi ini. Terlihat seorang pria Cina dengan gerak-gerik mencurigakan menghubungi seseorang setelah Tom meninggalkan landasan udara. Tiba di lokasi pertemuan, seorang pria Cina menyambut mereka. Karena tidak paham dengan bahasanya, muncul seorang diplomat cantik bernama Sasa yang sudah lama mengenal Tom. Dari tatapan mereka, sepertinya ada kisah asmara antara keduanya di masa lalu. Meskipun sudah menjabat sebagai Panglima Angkatan Laut, ternyata Tom tetap memilih pangkatnya sebagai kapten biasa. Sasa kemudian memperkenalkan Tom kepada Presiden Peng. I look forward to speaking with you. Setelah menyerahkan obatnya ke pihak Vietnam, Mike dan beberapa kru kapalnya diminta untuk ke tempat jamuan. Sebelum pergi, Mike menyerahkan komando kapal USS ini kepada Cameron Brooke, kakak dari Brooke. Valkyrie dengan tingkah genitnya memberikan kode sistem keamanan tempat ini kepada Wolf. Yang masih tidak dia pahami adalah saluran bisingnya. Dalam pertemuan dengan negara-negara Asia itu, sebenarnya Vietnam berada di ambang perang dengan Cina. Faktanya, 9 bulan lalu, Peng masih menjabat Menteri Pertahanan. Rumornya, dia membunuh seluruh pimpinan yang berada di atasnya untuk mendapatkan jabatan ini. Lau Hu adalah kepala keamanan yang baru, yang artinya macan dalam bahasa Mandarin. Tom tidak khawatir karena dia membawa Wolf si serigala. Tom sengaja memancing Peng dengan mengatakan Cina telah menimbun obatnya untuk kepentingan negaranya sendiri tanpa mempedulikan negara-negara di sekitarnya. Terkejut dengan ucapan Tom yang telah menuduhnya, Peng memilih untuk pergi. Who need it? Due respect, Mr. President. Nobody here seems to be complaining. Excuse me. Itu menandakan Peng benar-benar telah menyalahgunakan jabatannya. Kembali ke Vietnam, rupanya Mike dan anak buahnya mendapat jamuan hiburan di sebuah klub malam. Merasa tidak cocok dengan tempat ini, Mike menyuruh Garnet dan seluruh anak buahnya untuk kembali ke kapal dalam waktu 20 menit lagi. Sementara itu, awak kapal melihat adanya formasi standar serangan militer dari 3 kapal yang berada di dekat USS. Meski 3 kapal itu tercatat sebagai kapal tanker dan kapal nelayan, Cameron minta anak buahnya terus mengawasi. Elisa minta Cameron untuk menghubungi kapten. Namun Cameron memilih untuk menerbangkan helikopter jemputan dalam waktu 10 menit sebelum melaporkannya kepada Mike. 10 minutes. Lincoln's on his way to the club. Tiba-tiba, kelompok bersenjata muncul melancarkan serangan di dalam klub. Captain!
Akibatnya, satu persatu anak buah Mike dilumpuhkan untuk dijadikan sandera. Hanya Brooke dan Danny yang berhasil lolos dari penangkapan kelompok itu. Saat mereka berdua hendak naik ke atas helikopter, tiba-tiba musuh melepaskan RPG. Helikopternya hancur, dan mereka berdua terpaksa berjalan kaki menuju dermaga yang berjarak 9 km. Cameron kesulitan untuk menghubungi Mike dan anggotanya. Dia melihat Ai menangis dengan darah di wajahnya saat tiba di dermaga. Berita hilangnya pasukan Angkatan Laut itu diterima Kara untuk disampaikan kepada Presiden. Setelah mendapat laporan, Wolf memberitahu Tom untuk segera kembali ke Amerika. Tom yakin Presiden Peng berada di balik semua ini. Atas nama Panglima Angkatan Laut, sambil menangis, dia memberi perintah kepada Cameron untuk berlayar sejauh 46 km dari lepas pantai untuk keamanan kapal USS. Nathan James copies all. Tiba di landasan, Tom dan Valkyrie langsung naik ke atas pesawat. Tapi Tom memilih untuk turun lagi karena dia mendengar para pelautnya tidak dibunuh. Dia yakin mereka dijadikan sandera. Karena itu, Tom memilih pergi ke Vietnam untuk membebaskan anak buahnya. Sedangkan Valkyrie akan tetap kembali ke Amerika untuk menyampaikan pesannya kepada Presiden. Sasha dan Wolf cukup terkejut dengan keputusan Tom. Melihat adanya ancaman, Valkyrie minta pilot untuk kembali berbelok. Namun ternyata pesawat militer Amerika ini lebih dulu ditembak jatuh. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 2. Tom tidak percaya pesawat yang hampir membawanya pulang itu ditembak jatuh. Valkyrie yang berada di dalamnya dipastikan tewas. Tak sampai di situ, mereka bertiga mendapat serangan dari pasukan bersenjata Cina. Akhirnya, Tom berhasil meledakkan mobil mereka. Mike dan anak buahnya dibawa ke dalam sebuah kapal yang dikuasai kelompok bersenjata Cina untuk dijadikan sandera. Parahnya lagi, Mason dalam kondisi tertembak di perutnya, namun tidak mendapatkan penanganan medis. Meski diperintah menjauh dari dermaga, Cameron mengarahkan kapalnya menuju titik dari 3 kapal yang diduga dijadikan tempat untuk menyandera rekan-rekannya. Tim USS tidak bisa mencegah saat kelompok bersenjata ini memaksa untuk membawa Mason. Sementara itu, Danny dan Brooke melihat beberapa musuh berada di sekitar dermaga. Sasha mengajak Tom untuk minta bantuan seorang pilot helikopter kenalannya bernama Jesse untuk membawa mereka ke Vietnam. Danny dan Brooke bekerja sama untuk menghabisi 8 anggota kelompok bersenjata yang menculik rekan-rekan mereka. Satu persatu, musuh dihabisi oleh 2 anggota pasukan khusus Angkatan Laut ini. Brooke hampir saja dibunuh jika saja Danny datang terlambat. Kapal USS terus mengejar kapal nelayan Cina yang terdeteksi melaju sangat cepat. Salah satu anggota komplotan yang masih hidup diinterogasi oleh Danny dan Brooke agar mengatakan di mana rekan-rekan mereka disekap. Tapi pria Cina ini menolak untuk buka mulut. Karena kapal nelayan Cina itu melaju di lautan dangkal, kapal USS kesulitan untuk mengejarnya. Saat dalam perjalanan menuju landasan helikopter, Tom dan anggotanya melihat tentara Cina yang sedang memblokade jalan. Kelompok bersenjata itu membawa anggota Angkatan Laut yang bernama Diaz dengan tujuan yang belum terungkap. Di saat pasukan Cina menggeledah mobilnya, Tom dan timnya langsung membantai mereka. Setelah itu, tim melanjutkan perjalanan menuju lokasi terlarang tempat helikopternya berada. So this is where she keeps her. Presiden Amerika terkejut saat Peng mengatakan pesawat yang membawa Tom jatuh karena adanya masalah mesin. Peng menuduh pelakunya para perompak dari Vietnam. Meski tidak percaya dengan omongan Peng, Presiden tidak mau gegabah hingga penyelidikan dilakukan untuk memastikan penyebabnya. Peng marah kepada kepala keamanannya karena jika Tom ternyata masih hidup, maka negara ini akan menghadapi perang melawan Amerika. Ternyata Jesse akan membawa Tom dan Sasha menggunakan helikopter Cina. Mereka akan terbang sejauh 960 km menuju Vietnam. Karena mesin helinya tidak mau menyala, Wolf segera mengambil aki mobil untuk memancingnya. Di waktu yang sama, tentara Cina kembali datang. Wolf berusaha menahan gempuran mereka hingga helikopter akhirnya bisa terbang.
Sampai saat ini, belum terungkap jenis kapal yang membawa Mike dan anggotanya. Di atas perahu kecil, Brooke menembakkan suar berharap kapal USS melihatnya. Cameron segera mengarahkan USS ke titik suar tersebut. Di waktu yang sama, Jesse mulai kehabisan bahan bakar. Karena itu, dia berharap Tom benar-benar membawa mereka ke kapal USS Nathan James. Tiba-tiba, Danny dan Brooke dicegat kapal musuh. Beruntung, Tom datang tepat waktu menyelamatkan mereka. Akhirnya, mereka semua bisa naik ke atas kapal USS Nathan James. Ternyata darahnya Mason disedot habis oleh kelompok bersenjata itu hingga meninggoy. Yang menjadi pertanyaan, apakah mereka di bawah perintah Presiden Peng? Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 3. Mike dan anak buahnya dibawa oleh komplotan perompak ke markas mereka yang berada di pedalaman hutan. Sambil menunjukkan koin emas yang dia dapatkan dari pelaku, Sasha menyebut daerah Sanzai yang berada di wilayah terpencil RRC yang dipenuhi oleh kelompok perompak dari berbagai negara Asia. Saat itu juga, Tom meminta kapal ini diarahkan menuju Sanzai. Our best shot, sir. Sambil berjalan menuju markas perompak, Jeter memperkirakan lokasi ini berada 640 km dari Vietnam. Dan Garnet melihat bintang utara berada pada sudut 30 derajat saat mereka dibawa naik kapal. Mereka dijebloskan ke dalam tahanan. Sedangkan Mike dipertemukan dengan pimpinan perompak bernama Takehaya. Mike melihat banyak peralatan medis di dalam ruangan itu untuk menyedot getih. What you did? You know who? Captain Slattery. Tom melaporkan kepada presiden, pesawatnya ditembak jatuh oleh Peng, namun dia belum bisa memastikan apakah pelaku yang menyandera anggotanya atas perintah Peng juga atau tidak. Meski jabatannya kini sebagai Panglima Angkatan Laut, Tom akan tetap memimpin kapal ini untuk menjalankan misi penyelamatan. Darah Mike diambil oleh para perompak ini, namun belum jelas alasannya apa. You son of a bitch. Tom memutuskan kapten kapal ini akan diserahkan kepada Alyssa karena sebelumnya Cameron melakukan kesalahan tidak menanggapi dengan baik peringatan darinya. Jesse berencana untuk tetap pergi dari kapal USS menggunakan helikopter, meskipun Sasha sudah membujuknya agar tetap tinggal karena penyamarannya sudah terbongkar. Rencananya, Tom akan turun langsung memimpin pasukan darat untuk menyelamatkan Mike dan anggotanya. Ternyata, Sasha tidak setuju karena wajah Tom sudah terkenal di seluruh dunia yang bisa mengancam keselamatannya. Tapi Tom tetap pada keputusannya. Dia tidak mau menanggapi kekhawatiran Sasha yang pernah menjadi kekasihnya. Singkat cerita, tim pasukan khusus sudah berada di Sanzai, wilayah Cina yang bebas membawa senjata. Mike kembali dimasukkan ke sel tahanan dalam kondisi lemas karena seluruh darahnya sudah disedot habis. Sasha memberikan koin emas itu kepada seorang pelayan bar di sana. Kemudian, Sasha dan Tom diantar menemui bosnya yang bernama Wu Ming. Dia adalah salah seorang bos mafia di wilayah ini. Wu Ming terkejut saat melihat Tom, karena dia tidak mau ada pasukan MSS menyerbu lokasi ini. Meskipun mendengar tentang penculikan itu, Wu Ming sama sekali tidak terlibat. Tom akan memberikannya senjata angkatan laut versi terbaru agar dia mau memberikan informasi para pelakunya. Tapi Wu Ming lebih tertarik dengan jam tangannya Panglima Angkatan Laut ini. Wu Ming mengatakan ada seorang perompak bernama Kenji datang ke sini dengan sombongnya, tapi dia diusir. Kini, dia berada di sebuah pasar loak bernama Liu Li Chang. Tom mengancam akan menjatuhkan 6 rudal dari kapal perangnya jika dia berbohong. Komplotan perompak yang aneh. Setelah menyedot darahnya, Mike dan anak buahnya kini dijamu dengan makanan super mewah sekelas restoran bintang 5. Tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, Garnet dan anak buahnya makan dengan lahap. Takehaya mengaku sebagai mantan pasukan khusus dari Tentara Bela Diri Maritim Jepang. Giliran Sersan Mayor Jeter yang disedot darahnya oleh para perompak itu. Miller dan Diaz berencana untuk keluar dari sel tahanan ini melalui sepi tank untuk melihat situasi di luar sana agar bisa memberikan gambaran. Setelah itu, mereka akan kembali ke sel ini. Daging stik yang mereka bungkus kain kayak mama dari kondangan akan digunakan untuk menjinakkan anjing mereka. Di pasar loak itu, Tom melihat si Kenji menggunakan baju dinas milik Mike. Namun tiba-tiba, pasukan MSS di bawah pimpinan Lauhu datang memburu Tom.
Kobe. River's compromised. You got MSS crawling. Danny melemparkan granat asapnya agar pasukan Cina itu terlibat baku tembak dengan kelompok bersenjata di wilayah ini. Sementara itu, Diaz berlari dari sel tahanan sambil menghitung jumlah langkahnya. Komplotan perompak melakukan pengejaran setelah menyadari adanya Sandra yang kabur. Wolf terlibat pertarungan sengit dengan Lauhu. Serigala dan macan ini menunjukkan skill mereka sebagai anggota pasukan khusus hingga Danny melepaskan tembakan. Itu membuat si Lauhu kabur. Mereka bergerak hingga ke tepi pantai sambil membawa si Kenji. Miller melihat pantai dengan bebatuan karangnya yang indah yang berada di timur. Setelah 300 langkah, Diaz melihat adanya tower komunikasi yang berada di selatan tenggara. Mereka berdua akhirnya kembali ditangkap para penjahat itu. Baku tembak terjadi antara dua anggota yang sedang menunggu kapal dengan pasukan MSS. Begitupun dengan Tom dan anak buahnya. Si Kenji yang coba kabur mati ditembak oleh musuh. Tim akhirnya bisa kembali ke kapal USS setelah Jesse memutuskan untuk menjemput mereka. Di dalam sel, Miller mengatakan pantai yang dia lihat dengan beberapa perahu kecilnya. Sedangkan Diaz melaporkan tower komunikasi yang dia lihat di luar sana. Yang dia duga ada radio yang berfungsi untuk mereka gunakan minta bantuan. Disinilah Tom mendapat nama Takehaya yang dikatakan Kenji sebelum dia ditembak. Sasa mengungkapkan dia sebagai perompak legendaris di Laut Cina Selatan dengan julukan Dewa Laut dan Badai Jepang. Mike dan anak buahnya dibariskan dan ternyata direkam untuk disebarluaskan kepada pihak Amerika. Stay strong. Presiden terkejut saat menyaksikan videonya. Menteri Luar Negeri Alex menyebut misi mereka telah terbongkar. Our secret's out. Tom dan awak kapal melihat juga rekaman video ini. Mereka khawatir karena tidak melihat Mason di sana. Takehaya menyebut ada dua kapal perusak Angkatan Laut Amerika di pelabuhan Okinawa yang harus ditarik mundur dari perairan Asia. Dia sudah membunuh salah satu pelautnya dan jika dalam 36 jam tuntutannya tidak dipenuhi, eksekusi akan dilakukan. Based on the time since the attack in Vietnam, this is 15 degrees latitude by 20 degrees. Saat kembali memutar rekamannya, Mike dan Jeter menyebutkan nomor seri identitasnya. Padahal itu tidak cocok, karena ternyata mereka menyebutkan titik koordinasi lokasi camp itu yang diduga berdasarkan navigasi bintang. Komplotan ini merekam video saat penyiksaan dilakukan terhadap Diaz dan Miller. Setelah dilakukan pengecekan koordinat itu, tim menduga mereka disandra di Kepulauan Paracel yang memiliki area sangat luas dan waktu tempuh 8 jam. Karena bahan bakar menipis, kapal USS ini harus mengisi ulang bahan bakar di Pulau Pokok. Mike dan anak buahnya harus memikirkan cara agar Tom mendapatkan lokasi camp ini lebih detail. Cara satu-satunya adalah menggunakan menara radio komunikasi yang dilihat oleh Diaz. Tiba di dekat pelabuhan Pokong, drone diterbangkan untuk memantau situasi. Ternyata ada 4 kapal perang Cina yang mengawasi depo bahan bakarnya. Dengan sisa bahan bakar 21%, tidak mungkin cukup untuk mereka kembali ke Okinawa. Sasa ragu Peng berada di balik kelompok perompak itu. Berbagai opsi muncul, dan salah satunya meminta Presiden Amerika untuk mendesak Peng mengizinkan mereka mengisi bahan bakarnya. Rencana itu tidak mungkin dilakukan karena akan menunjukkan kelemahan Amerika di mata Cina. Tapi Tom akan menjalankan rencana yang cukup berani tapi brilian. Dia akan minta Jesse mengantarnya dengan helikopter untuk membobol kantor pusat Presiden Peng di Hong Kong. Sebelum pergi, Tom menghubungi Presiden agar bersiap dengan situasi terburuk jika kedua negara raksasa ini akan perang. Tapi karena Tom bertindak atas namanya sendiri, Presiden bisa menyangkalnya. Ketika darahnya kembali disedot, Mike melihat sebuah tembaga yang dibutuhkan Jeter untuk mengirim kode ke kapal USS. Takehaya akhirnya mengakui darah mereka dibutuhkan untuk menyelamatkan dirinya. Dia sangat dendam karena obat yang dikirimkan Amerika tidak berhasil mengatasi penyebaran virus di negaranya. Mike berusaha membujuknya, bisa jadi karena mutasi virusnya. Dan dia akan mengirim dokter-dokter Amerika untuk membantu rakyat Jepang.
Tapi Takehaya sudah kapalang benci dan dendam. Singkat cerita, Tom dan anak buahnya terjun dari atas helikopter untuk menuju kediaman Presiden Peng. Confirmed 2-man guard patrols. Sure you're clear. Roger that. We're on the move. You're in. Setelah itu, Danny merusak trafo listriknya, sedangkan Sasha meretas sistem keamanan rumahnya agar petugas di sana merestar ulang sistemnya. Tim hanya punya waktu 10 menit untuk beraksi. Lauhu nampak waspada karena merasa adanya ancaman. Tom, Danny, dan Sasha menyusup ke dalam istana Presiden Peng. Begitupun dengan Wolf dan rekannya. Affirmative. Terlihat presiden itu sedang berenang. Tom berhasil menciduknya. Dibawa ke dalam kantornya, Tom memaksa presiden Cina ini untuk menarik mundur kapal perangnya dari Pokong, karena kapal Amerika hanya ingin meminta bahan bakar. Jika dia menolak dan dibunuh, Amerika akan terlibat perang dengan Cina. Tom tidak gentar karena Wolf dengan tangannya akan membuatnya mati di kolam renang dan seolah mati tenggelam. Tak punya pilihan, Peng akhirnya menelepon anak buahnya untuk mengizinkan kapal perang Amerika mengisi bahan bakar. Kembali ke sel, Mike memberikan tembaganya kepada Jeter. Ibu Miller yang diwawancara reporter bernama Jacob melampiaskan kemarahannya kepada presiden setelah melihat video penyiksaan penculik kepada putranya. Peng menunjukkan peta kepulauan Paracel yang sebagian sudah diberi tanda silang. Ternyata Peng memburu juga Takehaya karena kapal-kapal Cina ikut menjadi sasaran komplotan perompak itu. Lauhu sempat mengecek keadaan presiden karena masalah sistem keamanannya. Peng menyuruhnya pergi karena dia ingin sendirian. Peng mengaku dia ingin membunuh Tom karena hinaan dan tuduhan kepadanya. Setelah bahan bakar untuk kapal USS terisi penuh, Tom dan anak buahnya hendak keluar dari istana presiden. Tapi Lauhu dan seluruh pasukan Pas Pampres mengepung mereka. Sebelum terjadi baku tembak, Peng menyuruh anak buahnya menurunkan senjata. Peng membiarkan Tom pergi untuk menghabisi Takehaya. You again. Kapal USS akhirnya bisa melanjutkan perjalanan menuju Kepulauan Paracel yang menyisakan 5 pulau kecil yang belum diselidiki. Saat mendekati pulau pertama, tiba-tiba kapal USS dihadang ranjau bawah laut. Akankah Tom berhasil menyelamatkan anak buahnya? Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 5. Setelah melihat adanya ranjau bawah laut, Tom menugaskan seluruh anak buahnya untuk siaga tempur. Beberapa kru kapalnya pun bersiap untuk melakukan penyelaman. Setelah Kingfisher dinyalakan, terdeteksi hampir ada 100 ranjau bawah laut yang berada di sekeliling kapal USS. Rencana apa yang akan dilakukan Panglima Angkatan Laut ini untuk membawa kapalnya keluar dari ladang ranjau itu? Sedangkan di camp, Mike dan anak buahnya dipaksa bekerja. Tangan kanan Takehaya yang bernama Toshiro melaporkan posisi kapal USS yang berada di ladang ranjau. Tak diduga, kapten kapal perompak ini mempunyai rudal bawah laut yang akan dipergunakan untuk menghancurkan kapal USS. 4 penyelam yang terdiri dari Cruz, Kudelski, Wallace, dan Fiores ditugaskan untuk menjinakkan ranjau itu. So you'll be going in solo. I want you to help you determine how to disarm. There are people on the other side of that minefield. Let's get this done. Di sisi lain, ribuan orang warga Amerika berkumpul untuk keselamatan awak kapal USS yang diculik. Tapi masalah politik harus dihadapi presiden karena tekanan dari Komite Kepemimpinan Regional yang menuntut diadakannya pertemuan.
Tim penyelam mulai mempelajari ranjau tersebut, namun tidak ditemukannya petunjuk atau kode karena sudah ditutupi dengan cat. Ditambah lagi, ada semacam alat aneh yang menempel dengan ranjau itu hasil tangan seseorang. Tom meminta tim untuk memotong rantai pengikat yang menghubungkan antara satu ranjau dengan ranjau lainnya, agar tim bisa memindahkannya dan kapal USS bisa melintas. Kudelski berhasil memotong rantai tersebut, tapi Denny minta dihentikan karena dia melihat kumparan elektrik yang sangat aneh. Tapi Kudelski tidak mengindahkan peringatan tersebut hingga akhirnya ranjau itu meledak. Back up now! All teams out of the water! Kembali ke camp, Takehaya minta Dr. Rios untuk mengecek keadaan istrinya yang sedang hamil tua. Ternyata selain terkena virus, istri Takehaya terkena serangan malaria. Kembali ke kapal, Denny merasa kesal karena menjinakkan ranjau itu tidak semudah yang dibayangkan. Ditambah lagi, Kudelski harus menjadi korban. Masalah bertambah besar karena puluhan ranjau itu bergerak mendekat ke kapal USS. It's an improviser. That's something. Very faint. It's barely audible. Could it be the hum of a... Where's it coming from? From all directions. Bukannya mendukung langkah yang sedang dilakukan Presiden dan timnya untuk menyelamatkan para pelaut, tapi para politikus ini malah memanfaatkan kasus penculikan itu dan berbagai kebijakan yang dilakukan Jeffrey untuk menyerangnya. Tak gentar dengan ancaman mereka, Presiden akan menghadapi siapapun yang ingin melawannya, termasuk mereka karena dia meyakini setiap keputusan yang dia ambil untuk kebaikan rakyatnya. Si reporter Jacob melakukan liputan di komplek kepresidenan tentang aksi dari Kapten Tom yang sedang berada di atas kapal USS Nathan James untuk membebaskan anak buahnya. Kara yang kebetulan berada di sana cukup terkejut dari mana Jacob menerima informasi yang sangat rahasia itu. Kara menduga dari salah satu pemimpin regional. Kepala staf presiden ini minta si Jacob tidak mempublikasikan misi yang sedang dilakukan Tom. Jacob setuju asalkan dia mendapat kesempatan untuk bertemu dengan presiden. Tom punya ide cemerlang untuk mengatasi puluhan ranjau itu, yakni menggunakan 2 buah niksi yang berfungsi untuk mengecoh ranjaunya. Satu niksi diikat dengan tali yang ditarik oleh helikopter dan satunya lagi dengan kapal cepat yang dikemudikan Denny dan timnya. Karena Denny satu-satunya anggota pasukan khusus yang mempunyai istri dan anak, maka Wolf dan Cruz minta persetujuan kapten agar mereka berdua saja yang ditugaskan. Di saat tim sedang mempersiapkan segala sesuatunya, Tom minta Sasha dan Denny naik ke atas helikopter bertugas membantu dari udara. Jika dia tidak berhasil dan harus tewas di tempat ini, Sasha harus kembali ke Okinawa dan minta bantuan presiden mengirim kapal perang lainnya. Helikopter mulai terbang dari kapal USS. Begitupun dengan Wolf dan Cruz yang menarik tabung niksi dengan tali yang panjangnya hampir 100 meter. Helikopter mulai menurunkan tabung niksinya. Satu persatu, ranjau itu meledak karena dipicu niksi yang ditarik dari kapal cepat. Jesse dan timnya yang berada di atas helikopter melakukan hal yang sama. Tujuan mereka untuk membersihkan jalur lintasan kapal USS. Mendapat laporan kapal Amerika itu bisa lolos dari ranjaunya, Takehaya menyuruh anak buahnya untuk menghancurkan kapal itu. Sejauh ini, rencana tim berhasil meledakkan puluhan ranjaunya. Tiba-tiba, Letnan Cameron melaporkan kepada Presiden adanya ancaman dari sebuah torpedo. Jika torpedo mengenai ranjaunya, maka puluhan ranjau yang tersisa akan meledak yang bisa menghancurkan kapal USS. Aksi heroik dilakukan Wolf dan Cruz untuk mencegah torpedonya yang bisa mengancam nyawa mereka berdua. Terlihat dari jauh, sebuah ledakan besar terjadi. Apakah Wolf dan Cruz tewas? 200 yards. Knives down! Knives out! We're clear, Captain. Cruz, come in. Over. Lookouts to the rail. Cruz, come in. Over. Tim pencarian dikirim untuk mencari keberadaan mereka berdua. Dari atas helikopter, Sasha dan Denny berusaha mencari. Begitupun dengan Brooke dan timnya dari atas perahu. Pencarian sudah cukup lama dilakukan, tapi masih nihil. Hingga akhirnya Brooke berhasil menemukan mereka berdua dalam kondisi selamat.
Meski wajahnya tetap dingin seperti biasanya, Tom dan seluruh awak merasa senang. Sasha makin kagum dengan Tom dan setelah itu mereka pun celepon. I'm gonna get there, Mike. Dari sel tahanannya, Garnet dan Miller melihat komplotan perompak sedang berkemas. Mereka menduga kelompok ini mulai ketakutan karena kapal USS makin dekat. Saat itu juga, Jeter memberikan tembaganya kepada Garnet untuk menuju tower radio, memberikan kode sinyal kepada tim yang berada di kapal. Tiba-tiba, komplotan mereka datang membawa Jeter yang mendapat giliran memberikan darahnya. Kembali ke kapal, 4 dari 5 pulau yang tersisa tidak ditemukan adanya tanda-tanda markas persembunyian Takehaya meskipun drone sudah menyisirnya. Tom khawatir Takehaya dan kelompoknya lebih dulu kabur sebelum mereka tiba. Saat ditugaskan memindahkan barang-barang, Mike mengajak Toshiro ngobrol, padahal untuk mengalihkan perhatiannya agar Garnet bisa kabur ke lokasi menara radio. Garnet berhasil memasang kawat tembaga itu yang mengirimkan sinyal frekuensi yang didengar oleh anak buah Tom. Tiba-tiba, Takehaya menyadari Garnet tidak ada bersama tahanan lainnya. Kembali ke camp, Garnet meminta Kyoko mengaku kepada suaminya bahwa dia sedang membantunya. Setelah diselidiki, ternyata pulau itu berada jauh dari daftar pulau yang diberikan Peng. Saat itu juga, USS diarahkan menuju Pulau Kumonosu. Tiba di pulau tersebut, Tom memimpin langsung misi penyelamatan ini dengan tim pasukan khusus Angkatan Laut. Jacob mendapat imbalannya untuk menemui Presiden Amerika secara empat mata. Dia mengaku mendapat informasi tentang Tom dari salah satu pemimpin regional. Jeffrey mengingatkan Jacob saat ini sedang dimanipulasi dan dimanfaatkan oleh mereka. Presiden mengancam akan mencabut izin liputannya di kantor Presiden bahwa Jacob mempublikasikan berita yang bisa mengancam tim penyelamat. Takehaya menemukan kawat tembaganya yang mengirimkan sinyal radio. Karena lokasi ini telah diketahui, saat itu juga dia merubah rencananya. Tiba di camp Takehaya, pasukan khusus melakukan penyisiran. Namun, mereka tidak menemukan komplotan bajak laut dan rekan-rekan mereka yang disandra. Ternyata, Toshiro berada di ruangan bawah menyandra Miller dan Dr. Rios. Presiden mulai cemas karena jika misi ini gagal, potensi kerusuhan untuk menggulingkannya bisa terjadi. Sekretaris Presiden yang bernama Ellison menenangkannya. Terlihat bekas sayatan di bagian urat nadi Presiden Amerika ini. Itu membuat kita bertanya-tanya, apakah Jeffrey pernah berniat bunuh diri? Tim melakukan pengejaran setelah Sasha menemukan jalur pelarian mereka. Tiba-tiba, ada sniper musuh melepaskan tembakan mengenai lehernya Wallace. Anehnya, drone pengintai tidak mendeteksi adanya pelaku. James, Vulture team, troops in contact. There's no one else out there. Giliran Butler yang menjadi korban penembakan sniper musuh itu. Kali ini, Tom berhasil menembak pelaku yang ternyata langsung kabur melalui terowongan bawah tanah yang tidak terdeteksi oleh drone. Be advised, the pirates are used. Saat Mike dan anak buahnya kembali dipaksa melanjutkan perjalanan, Diaz berhasil melepaskan ikatan di tangannya lalu kabur dari sana. Setelah bertemu dengan Tom, Diaz mengarahkan tim pasukan khusus Angkatan Laut untuk mengejar Takehaya dan komplotannya. Tim berhasil menemukan mereka dan saat itu juga penyerangan dilakukan. Baku tembak dengan komplotan bajak laut pun terjadi. Disusul dengan pertarungan 1 lawan 1. Tom akhirnya berhasil menemukan Mike. Naasnya, Cruz menjadi korban dari pertempuran tadi. Tom baru menyadari ada ruangan bawah tanah di dalam camp itu setelah Mike memberitahunya. Dibantu Danny, Wolf, dan juga Mike, Panglima Angkatan Laut ini melanjutkan misi penyelamatan terhadap Miller dan Dr. Rios yang masih disandra oleh musuh. Sedangkan Sasha dan anggota lain ditugaskan membawa korban kembali ke kapal USS. Tim yang berada di dalam kapal heran karena tiba-tiba drone mereka berhasil dilumpuhkan. Elisa menduga ancaman berasal dari perairan. Lantas siapakah musuh mereka selanjutnya?
Tiba di camp, tim mendapat serangan dari pasukan agen rahasia Cina. Baku tembak pun kembali terjadi. Kamerun akhirnya sadar setelah Tom mendapat serangan dari Cina. Karena jumlah musuh yang terlalu banyak, tim bertahan di dalam rumah. Mike masih sempat membuat lelucon. Tempat ini memang jelek, tapi makanannya enak-enak. Takehaya yang berhasil kabur dari serangan tim, kini berhadapan dengan pasukan MSS. Dari atas helikopter, Brook melancarkan serangan untuk membantu rekan-rekannya. Sebagian musuh berlindung di balik pepohonan cukup menyulitkan Brook membidik mereka. Bad news, Vulture Team. We got more. Close as I can get you! Your firepower on the way from the north. Brook meminta USS menembakkan roket 5 incinya untuk menghancurkan musuh. And here I thought we were in trouble. Your whiskey, you need to clear south-south. Helikopter akan dijadikan koordinat pengunciannya dan setelah roket itu meluncur, Jesse langsung berbelok tajam. Nathan James, you fire, we dive. Rencana brilian itu berhasil menghancurkan musuh sekaligus. You bang hard. Target with guns. Tim akhirnya berhasil selamat. Kerjasama yang baik dilakukan Miller dan Dr. Rios untuk membunuh Toshiro dan anak buahnya. Ketika Miller menemukan tim, tiba-tiba Takehaya menangkapnya. Kyoko meminta suaminya ini untuk menyerah demi anak mereka. Kembali ke kapal USS, seluruh korban mendapatkan penanganan medis. Mike merasa menyesal 4 anak buahnya menjadi korban karena kesalahannya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 7. Danny adalah rekan Cruz yang merasa paling kehilangan atas kematiannya. Sementara itu, trauma masih dirasakan Garnet dan rekan-rekannya yang menjadi korban penyanderaan. Apalagi saat mereka diberi hidangan steak yang mengingatkan menu makan di campnya bajak laut. Secara resmi, Mike kembali memimpin kapal USS Nathan James. Why take it easy speeches? Tom menemui Takehaya yang dijadikan tahanan di dalam kapal ini. Dia ingin tahu alasan sebenarnya pimpinan bajak laut menyerang anak buahnya. You are a prisoner on this ship. Takehaya mengaku dendam karena bukan obat yang diterima bangsanya, tapi penyakit yang makin parah. Tom masih tidak paham dengan tuduhannya, tapi karena kejahatannya, Takehaya akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan internasional. Dokter mengaku telah mengecek Takehaya dan istrinya. Di dalam aliran darahnya ada virus sekaligus obatnya, tapi anehnya obatnya tidak bekerja untuk membunuh virusnya. Itulah alasan Takehaya terus menyedot darah Mike dan anak buahnya agar mereka bisa bertahan. Rios tidak bisa melakukan pengecekan lebih detail karena keterbatasan labnya dan dia sendiri tidak sepandai Dr. Russell. Kru kapal mendeteksi adanya ancaman dari kapal militer Cina yang diduga di bawah perintah Peng untuk memburu mereka. Tak hanya satu, ternyata Peng mengirim 4 armada kapal perangnya. Peng sent his entire fleet. Saat itu juga, mode siluman diaktifkan agar musuh tidak mendeteksi keberadaan kapal USS. Terjawab, ternyata Sasa ini seorang intelijen angkatan laut yang menyamar menjadi diplomat Cina Amerika. Matanya belum menyesuaikan agar bisa melihat dalam kegelapan. Tapi justru kecantikannya yang menerangi kapal ini dan hatinya sang panglima angkatan laut, anjay. Kapal diarahkan menuju bagian belakang pulau agar musuh tidak mendeteksi keberadaan USS dalam radar mereka. Bring up the red lights. Karena kondisinya kembali melemah, Tom memberikan suplai darah untuk Takehaya sambil terus melakukan penelitian apa sebenarnya penyebab masalah dalam aliran darahnya. Takehaya menjelaskan saat itu kapal Amerika datang membagikan obatnya. Dia dan ribuan lainnya menerima obat suntikan di pelabuhan. Setelah itu, Takehaya memimpin misi untuk menyebarkan obat tersebut ke wilayah pelosok. Namun yang terjadi, semua orang malah tewas. Merasa bertanggung jawab terhadap kematian mereka, Takehaya pun dendam karena itulah kru kapal USS menjadi targetnya. Takehaya menegaskan dirinya tidak pernah bekerja sama dengan Peng. Jika momen di mana dirinya menculik kru kapal dan di saat yang sama pesawat Amerika ditembak jatuh oleh Peng, itu hanya sebatas kebetulan.
Tidak puas dengan menyerang presiden di depan kamera, kali ini Jacob menemui seorang napi bernama Carter, pelaku yang telah membunuh Dr. Russell. Jacob merekam pengakuan Carter yang dulunya pernah bertugas sebagai Immune Army. Jacob kemudian menunjukkan rekamannya kepada presiden. Carter mengaku pernah mendengar langsung dari Jeffrey yang saat itu masih belum menjadi presiden. Dia merasakan trauma karena membunuh orang-orang di dalam zona aman setelah memaksa membawa anaknya yang terpapar. Meskipun Jeffrey berusaha menjelaskan, tapi faktanya seperti itu, dan jika warga Amerika tahu, jelas ini akan membahayakan posisinya. Situasi kembali genting setelah Elisa mendeteksi adanya 2 kapal militer Cina yang mengapit dari kedua sisi. Mike segera menugaskan seluruh anak buahnya siaga tempur. Tiba-tiba, tim mendengar panggilan radio mereka. Sasa yang fasih berbahasa Mandarin mendengar percakapan kru Cina dari 2 kapal itu. Karena posisi kapal USS berada di tengah-tengah antara 2 kapal Cina itu, jadi mereka mengira ini kapal Cina. Kebetulan di depan mereka ada celah di antara 2 pulau. Tom meminta kapal ini berhenti total setelah sampai di celah tersebut. Untuk mengulur waktu, Tom sengaja menekan radionya berulang-ulang agar seakan komunikasi terputus-putus. Sementara waktu, kapal USS aman dari serangan musuh. Presiden memutuskan untuk merilis video pengakuan bersalahnya saat membawa anaknya ke zona aman yang justru menyebabkan ribuan orang terpapar. Ketika kondisinya makin kritis, Kyoko mengaku melihat kabut hijau. Tidak ada waktu lagi, proses sesar dilakukan untuk mengeluarkan bayinya. Takehaya dibawa untuk melihat proses ini dari balik pintu. Tom memberi saran agar bayinya mendapat suntikan obat karena anaknya akan terpapar virus dari istrinya. Seburuk-buruknya pimpinan bajak laut ini, dia merasa senang bayinya lahir dengan selamat. Tim USS kembali mempersiapkan diri untuk situasi terburuk karena 4 kapal perang Cina masih memburu mereka apalagi setelah matahari terbit. Untuk melawan mereka, Takehaya punya ide brilian yang tidak pernah diduga oleh Tom. Takehaya meminta kapal USS diarahkan ke titik koordinat 125. Tiba-tiba, 4 kapal perang Cina kembali muncul mengejar kapal ini. Takehaya meminta kapal untuk berhenti. All stop. Saat Kingfisher dinyalakan, ternyata kapal ini kembali berada di ladang ranjau. Karena Takehaya sendiri yang merancang ranjaunya, dia bisa mengarahkan Nathan James ke tempat yang aman. This is my minefield. Tom mengizinkan Takehaya untuk mengambil alih kemudinya. Dia bawa kapal ini berbelok-belok menghindari ranjau hingga ke titik aman. Okay. We're clear. Saat kapal perang Cina memasuki ladang ranjau, tim menembakkan senjata yang memicu ledakan. Setidaknya 1 kapal perang Cina berhasil dihancurkan, dan 3 sisanya tidak terdeteksi lagi melakukan pengejaran. Takehaya mengaku dirinya dibantu seorang penyelundup untuk menemukan kapal USS Nathan James, tapi penyelundup itu melarangnya membajak kapal yang memiliki tanda lingkaran hitam. Dan ternyata penyelundup itu bernama Wuming. Tom sangat mengenalnya karena arlojinya dia berikan kepadanya sebagai imbalan informasi. Komunikasi kembali bisa dilakukan dengan markas. Kara berniat memberitahu presiden kabar baik ini. Tak diduga, presiden memilih untuk mengakhiri hidupnya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 8. Proses pemakaman dilakukan untuk Presiden Jeffrey. Secara otomatis, Wapres Oliver akan naik jabatan menjadi Presiden Amerika selanjutnya. Setelah mendapat berita duka, kapal USS Nathan James memasang bendera setengah tihang sebagai bentuk penghormatan. Tom meluapkan kemarahannya saat melihat konferensi pers yang dilakukan Peng yang mengaku ikut berduka cita. Panglima Angkatan Laut ini ingin sekali menembaknya dengan rudal Tomahawk atau Tom Hanks karena berkali-kali timnya mendapat serangan dari Presiden Cina ini. Tapi Sasa meredamnya karena langkah pertama yang harus mereka lakukan adalah membongkar apa sebenarnya yang diselundupkan Peng di dalam kapalnya yang diberi tanda lingkaran hitam. Ellison memberitahu Kara bahwa Presiden pernah melakukan upaya bunuh diri sebelumnya. Itulah mengapa ada bekas luka di pergelangan tangannya. Rios mendapatkan jurnal penelitian peninggalan Dr. Russell yang bisa dipergunakan untuk mempelajari kasus baru ini. Dan inilah sosok Wapres Oliver yang secara resmi duduk di kursi Presiden Amerika. Langkah pertama yang dilakukannya adalah menghubungi Kapten Tom yang dia tahu sangat dekat dengan Presiden Jeffrey. Presiden Oliver mendukung langkah Tom untuk membuktikan kejahatan Presiden Peng di Asia. Kembali ke Sanzai, tim pasukan khusus Angkatan Laut terbang menggunakan helikopter untuk memburu Wuming. Tiba-tiba, Jesse melihat wilayah Sanzai sudah terbakar habis.
Tom menduga Peng sengaja menghancurkan kota itu membunuh Wu Ming lebih dulu untuk menghapus jejak kejahatannya. Takehaya pernah berbicara dengan Wu Ming yang sangat melindungi keluarganya. Karena itu, dia menduga Wu Ming bersembunyi di rumah ibunya. Presiden meminta Kara segera merilis video para pelaut yang berhasil diselamatkan agar rakyat Amerika tenang. Karena masalah transmisi, Kara kesulitan untuk menerimanya. Di bawah komando Tom, tim pasukan khusus tiba di rumah ibunya Wu Ming. Ternyata pasukan Cina sudah lebih dulu datang ke sana. Tom melihat Wu Ming sedang dipukuli oleh anteknya Peng. Langkah pertama yang dilakukan tim adalah melumpuhkan tentara yang berjaga di luar. Setelah itu, tim lakukan serangan mendadak ke dalam rumah. Untuk kesekian kalinya, Wolf berhadapan dengan Law Hu. Dan akhirnya, serigala ini berhasil menghabisi macan. Wu Ming menyerahkan kembali arlojinya kepada Tom. How you feeling, Wu Ming? Sementara itu, Wolf menemukan deretan tiket lotre di dalam kamar Wu Ming. Tom ingin tahu kenapa kapal-kapal yang ditandai lingkaran hitam begitu berharga untuk Peng. Ternyata, kertas-kertas itu bukan tiket lotre, tapi koordinat dan nomor kapal yang dijual Wu Ming kepada sindikat bajak laut. Dan akhirnya, tim menemukan kertas yang di belakangnya ada lingkaran hitam. Di saat Presiden terlibat adu mulut dengan pimpinan regional yang meributkan masalah kartu ransum untuk rakyat Amerika, disitulah Kara tidak bisa menahan diri lagi. We're working non-stop on the issue, Mr. President. Karena mendiang Presiden Jeffrey sangat peduli kepada rakyat daripada mereka yang sibuk menyalahkan kebijakannya. Kara heran kenapa Ellison tidak membela Presiden Jeffrey padahal dia sendiri yang menulis semua kebijakannya. Bahkan Presiden Oliver mulai tunduk kepada pimpinan regional itu. Dr. Rios menunjukkan gambar yang dia dapatkan dari filenya Russell yang merah ini menunjukkan virus flu merah. Sedangkan ini yang dokter dapatkan dari sel darahnya Takehaya dan istrinya yang lebih besar dari flu merah biasa. Faktanya, obat ciptaan Russell tidak mampu mengatasi virus yang satu ini. Tapi virus ini tidak menyebar kepada mereka yang sudah mendapatkan obat. Pertanyaan besarnya, apa yang sebetulnya menimpa Takehaya dan ribuan warga Jepang lainnya? Dari atas helikopter, Denny dan tim mulai melakukan pencarian kapal yang diberi tanda hitam. Akhirnya, mereka menemukan sebuah kapal pesiar dengan kode dan tanda hitam. Tom mengirim panggilan radio agar kapal tersebut berhenti, tapi si nahkoda dengan santuy tidak mau menanggapinya. Setelah menyadari adanya kapal perang Amerika, dia malah menambah kecepatan agar bisa kabur. Tembakan peringatan pun tidak digubrisnya. Akhirnya, helikopter yang mengitari kapal tersebut berhasil membuatnya berhenti. Karena tidak ingin kapalnya dirampas, pemilik kapal menunjukkan puluhan paket narkoboy di dalam lemari rahasianya. Sasa tidak percaya begitu saja karena Peng tidak peduli dengan narkoboy. Ternyata di balik narkoboy itu disembunyikan sebuah misi yang telah dimodifikasi. Dua petugas dengan alat pengaman membongkar misil tersebut. Di dalamnya, mereka menemukan bola-bola peledak seperti pernah digunakan tahun 60-an untuk membawa sarin. Ternyata Jesse pernah melihat misil sama yang dibawa Peng ke Guangzhou di hari adiknya terbunuh. Tiba-tiba, salah satu bola itu meledak dan menyebabkan kabut hijau seperti yang pernah dikatakan Kyoko kepada Sasa. Peng marah besar kepada jenderalnya yang gagal menghancurkan kapal USS. Ditambah lagi kepala keamanannya, Law Hu, telah tewas. Peng memberi perintah untuk melaksanakan operasi Korea. Tim mengambil kesimpulan karena serbuk hijau itu obat yang dikirim Amerika tidak mempan mengatasi flu merah. Seperti yang terjadi kepada Takehaya dan istrinya. Konspirasi besar apa sebenarnya yang dilakukan para pejabat negara? Karena Kara tidak diizinkan mengikuti rapat dengan presiden. Tom meyakini Peng sedang menjalankan operasi genosida atau pembantaian massal di berbagai negara. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 9. Di sebuah lokasi, terlihat puluhan pekerja sedang merakit misil yang dimodifikasi dengan bola serbuk virus. Senjata pembunuh massal itu kemudian dinaikkan ke dalam truk militer dengan tulisan Vietnam.
Sementara itu, tentara Vietnam yang sedang melakukan patroli di perbatasan Cina dan Vietnam ditembak oleh misil yang mereka kira telah rusak. Namun ternyata kabut hijau menyelimuti mereka. Alhasil, ratusan tentara Vietnam menjadi korban senjata pembunuh massal itu. Sir, the missile we found contained enough. Tom membeberkan seluruh temuannya ini kepada presiden dan para pejabatnya. Sasa menambahkan, senjata itu dibuat di sebuah pulau bernama Paraiso. Untuk membongkar seluruh kejahatan Presiden Cina itu, Tom minta bantuan kapal perang Shackleton dan Hayward. Many of them American sailors. Go to this Paraiso Island. Kara meminta ahli IT yang bernama Dennis untuk menemukan penyebab mereka tidak bisa menerima kiriman file video dari kapal USS. Tiba-tiba, Alex mengambil draft persiapan pasukan dari tangannya untuk diberikan kepada presiden. Gerak-gerik Alex ini mulai mencurigakan, menunjukkan dia tidak menyukai Kara. Takehaya meminta persetujuan Mike untuk melibatkan kapal dan krunya dalam menghadapi Peng. Setelah apa yang dia lakukan kepadanya, Mike auto menolak. Tiba di Pulau Paraiso, Kapten Tom memimpin pencarian pabrik misil itu. Mereka melihat sebuah monumen meriam. Tiba-tiba ada sebuah bola golf yang melayang di atas mereka. Pengelola Pulau Surga ini mengaku banyak orang dari berbagai negara yang ingin tinggal aman dan damai di tempat ini. Everything is perfect here. We walk from here? Dia juga mengaku pengen mengetahui tentang pulau ini. Tidak ada ancaman dari pihak manapun meskipun mereka mengklaim pulau ini milik Cina. Tim dibawa untuk melihat pabrik garmen, tapi salah seorang wanita yang sedang bekerja menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan seolah-olah takut terhadap pria ini. Saan sila ipapadala? They get paid for how many items they make. This isn't the factory I wanted to see. Tiba-tiba ada seorang bocil berlari mengejar anjingnya. Danny berinisiatif untuk membantunya. Help us, please. Ternyata dia minta bantuan Danny karena orang tuanya dibunuh. Faktanya ada pabrik lain yang beroperasi dekat meriam besar. Pria ini pun tidak bisa mengelak lagi. It's match point. Kara memergoki Alex Rivera berada di dalam kantornya, semakin menambah kecurigaan. I'm worried, Kara. Dalam bahasa yang sulit dipahami, Alex hanya ingin tahu Kara berada di pihak mana. Karena negara ini akan hancur di kaki mereka sendiri. Focus on the American people. And when the chips fall. Sementara itu, tim dibawa ke bekas pangkalan militer. This is Vulture Team. Tiba-tiba, musuh melepaskan tembakan yang membunuh pria ini. Baku tembak pun terjadi antara tim pasukan khusus dengan tentaranya Peng. Tim berhasil mengendalikan situasi. Ternyata, pabrik misil ini telah dikosongkan. Okay. Dari bekas cetakan pilotnya, ternyata Peng akan mengirim senjata pemusnah massal itu ke Korea dengan menggunakan kapal penghancur. Saat menunjukkan hasil penyelidikannya, Dennis menduga gangguan transmisi yang dilakukan seseorang berasal dari gedung ini. Kembali ke kapal, Takehaya menunjukkan titik jalur perairan yang digunakan kapal perang Cina melalui Selat Formosa di antara Taiwan dan daratan utama. Tom kemudian menghubungi kapal perang Hayward yang berada di bawah komando Meilan untuk sama-sama dengan kapal Shackleton mencegat kapal perang Cina. Desron is ready for tasking, sir. Kara menunjukkan strategi yang akan dilakukan Kapten Tom kepada Ellison dan juga Alex. Terlihat Alex kembali menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan. Setelah menemukan kapal Cina itu, tim gabungan memberlakukan posisi siaga tempur. General quarters. Ketika para pejabat akan mendengar langsung laporan pertempuran antar kapal perang, di saat yang sama juga, Dennis berhasil mengurai transmisi itu yang berisi 3 koordinat GPS. Kara kemudian memberi tanda titik koordinat di atas peta. Yang pertama, ternyata lokasi penculikan kru kapal USS di Vietnam. Lokasi keduanya adalah Sanzai saat Tom dan anak buahnya dikejutkan dengan kemunculan pasukan MSS. Dan terakhir, saat tim disergap di kampnya Takehaya. Kara sempat mengirim pesan ke seluruh kapal untuk mundur. Namun yang terjadi, 3 kapal perang USS sudah lebih dulu mendapat serangan. Tom dan anak buahnya mengalami luka-luka. Serangan diduga berasal dari daratan utama. Yang paling parahnya adalah kapal Shackleton yang mendapat serangan bertubi-tubi.
Perlawanan dilakukan kapal USS Nathan James yang berhasil membidik kapal perang Cina termasuk artileri daratnya. Moving now, sir. Stand by. Fire! Fire! Missiles away! Tim penyelamat dikirim untuk mencari korban yang selamat dari 2 kapal perang USS. Puluhan korban dari kapal Hayward dinaikkan ke Nathan James. Ternyata salah satu krunya adalah si Black Canner. Naasnya, tidak ada satupun dari kapal Shackleton yang ditemukan selamat. Bitch, I heard you on Shackleton. I thought you were dead. Nathan James, Nomad. Roger, Nomad. Return to ship. 85 confirmed dead. No one behind, Captain. You have my word. Kapten Maylan terkejut karena Tom mendapatkan koordinat lokasi itu dari Takehaya. Brief you on the particulars. Yes, sir. Peng yang sedang berada di dalam salah satu kapal perangnya terlihat kecewa karena kapal Nathan James gagal dia hancurkan. I have the Nathan James. Setelah menerima panggilan radio dari Tom, Alex pergi dari ruangan itu dengan gerak-gerik mencurigakan. Damn it, why? What happened? Mr. President. Give me a minute. Karena itu, Kara membuntutinya. Presiden terpancing amarahnya karena tiba-tiba Ellison menyuruhnya duduk karena kini dia berada di bawah kendalinya. Bahkan Presiden tidak bisa menghubungi pihak keamanan. Are you joking? Not at all. Ellison dan pimpinan regional faktanya melakukan kudeta kepada Presiden. Dia mengatakan sebentar lagi Alex dan Senator Betty akan tewas. There are no states. There are no cities. Kara melihat Alex menemui seseorang di basement. Namun tak diduga ada sebuah mobil yang muncul tiba-tiba melepaskan tembakan ke arah mereka. Senator Betty langsung tewas, sedangkan Alex sebelum tewas mengatakan Kara tidak aman lagi karena mereka semua terlibat. Kara segera pergi dari sana sambil membawa ponselnya. Insane. Karena keluarganya dijadikan ancaman, Presiden Oliver kini berada di bawah kendali Ellison dan antek-anteknya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 10. Untuk keselamatan ibu dan anaknya, Kara menitipkan mereka kepada Jet. Sementara dia sendiri akan menyelidiki komplotan penjahat yang menyusup ke Gedung Putih. I was a plank holder. It was my windows. Sesuai prosedur, kapal perang Hayward yang tidak bisa diselamatkan akhirnya diledakkan agar tenggelam ke dasar lautan. Meski Maylan meminta pulang, Tom tetap pada tujuan awal untuk melanjutkan misi mengejar kapal Cina dan mengungkap kejahatan Peng. You're most likely a sizable army. I'm sure I don't have to remind you, but the circumstances have changed. Search that destroyer. Di bawah kendali Ellison, Presiden Oliver melakukan konferensi pers terkait keputusannya membatalkan kebijakan yang dilakukan Presiden sebelumnya. Jacob sempat mempertanyakan apa alasannya, tapi Oliver tidak bisa menjawab. I don't comment on conjecture. Be discontinuing these daily addresses. Tiba-tiba, Kara menghubungi Ellison untuk minta bantuan, karena dia melihat Alex dan Senator Betty dibunuh tadi malam. I've been wandering around all night. Itu dikarenakan Kara belum mengetahui Ellison adalah salah satu otak dari konspirasi besar ini. Kara meminta Ellison untuk datang seorang diri menemuinya karena dia tidak percaya siapapun. Ternyata, 2 agen rahasia yang datang ke tempat Kara berada menyiratkan bahwa Ellison ikut terlibat. Mike minta bantuan Takehaya untuk melibatkan anak buahnya dalam memburu Peng. Maylan sepertinya keras kepala, berani melawan perintah Tom untuk melanjutkan misi ini. I've lost a third. Because that's his responsibility. Thank you, sir. Salah satu anteknya Ellison adalah Roberta. Dia mulai khawatir karena Kara gagal ditangkap. Don't fool yourself, dear. Kru Takehaya naik ke atas kapal USS untuk bekerja sama memburu Peng yang telah menghabisi juga saudaranya. It's not gonna work for us. Lahu killed Shirahama's brother. You have a deal at the original price. Presiden dipaksa oleh Oliver untuk menandatangani surat penangkapan. I don't care if you kill me. We had a plan. A good plan. We can stop it. Oliver tidak bisa menolak karena Ellison mengancam akan membunuh keluarganya. Elisa mendapatkan petunjuk bahwa Peng berada di dalam salah satu kapal perangnya yang sedang berlayar menuju Jepang. Meskipun reporter ini sempat membuat Kara emosi, tapi Jacob satu-satunya orang yang dibutuhkan untuk mengungkap konspirasi itu. Kara menjelaskan apa yang terjadi kepada Alex dan Senator Betty yang ditembak mati Secret Service.
Kara ingin tahu apa alasan Alex mengirimkan data pasukan militer kepada senator itu sebelum mereka tewas. Selain Ellison, Kara ingin tahu siapa saja yang terlibat. Bisa jadi mereka juga yang telah membunuh presiden. Maylan mendapat pesan kode dari Gedung Putih yang ternyata untuk menangkap dan menahan Tom karena dituduh melakukan serangan ilegal ke wilayah berdaulat negara asing. And take Nathan James back to San Diego. This is bullshit. You can verify it if you like. Tom yakin Gedung Putih telah disusupi. Said we had his full support. Now this? Well, let's get the president on the phone. Jika mereka pulang pun, Tom yakin pelaku yang telah menghancurkan kapalnya akan berbuat sama ke kapal ini sebelum mencapai Pearl Harbor. These charges don't surprise me one bit. Tom akan mengikuti perintah mereka masuk ke dalam sel tahanan dan minta Mike untuk tenang, bukan saatnya untuk melawan. Tak hanya Tom, Danny, Wolf, dan Brooke pun ditahan karena 3 anggota pasukan khusus itu bisa menimbulkan ancaman. Exo Cop. Yes, sir. Attention all hands. Seluruh kru Nathan James terkejut dengan berita penahanan ini, terutama Sasha. And determination customary to this ship. Tom meminta Sasha untuk menjadi pengacaranya dalam proses penyelidikan yang dilakukan mereka. Tom, he could put you in front of a firing squad. Tidak akan berdiam diri, Tom punya rencana agar misi pengejaran Peng terus dilanjutkan. Tell me the goddamn plan. Jacob dihadang anak buahnya Ellison saat datang ke kantornya Senator Betty. Karena Jacob gagal mencari petunjuk, Kara diam-diam menghubungi Dennis untuk memberitahunya bahwa Ellison pengkhianatnya. Datang ke rumah reporter, Dennis menunjukkan sebuah peta yang sudah ditandai yang berhubungan dengan pembatasan wilayah. Petunjuk ini dia dapatkan dalam file tersembunyi. Miller dan O'Connor terlibat perkelahian saat mereka akan makan. Situasi bertambah parah karena keributan bertambah besar. Padahal, Connor ingin mencuri kunci yang dipegang oleh salah satu anak buah Kapten Maylan untuk diberikan kepada Mike. Kara menemukan petunjuk lagi bahwa titik-titik merah itu adalah 64 penjara yang memiliki sistem keamanan maksimal. Itu artinya mereka telah mengendalikan pasukan, menimbun makanan, dan berharap orang melawan. Tiba-tiba anak buah Ellison muncul melepaskan tembakan yang mengenai Jacob. Beruntung, Kara menemukan shotgun milik Jacob untuk membunuh Secret Service ini. Ternyata Mike memerlukan kunci itu untuk mengambil pistol. Dia dan Sasha bekerja sama melumpuhkan krunya Maylan agar membebaskan 3 anggota pasukan khusus ini. Say up front, President's orders proven unlawful. Itu semua bagian dari rencana yang telah disusun oleh Tom. Tom ditemani Sasha dihadapkan pada penyidik militer pimpinan Maylan. Before we begin, like you, I did everything right. Tapi kapten yang satu ini tidak menyadari anak buah Tom sedang melakukan misi untuk merampas kembali kendali Nathan James. The core values that run through all of us. Commitment. I stand by my record. this was never about your guilt or innocence. Dalam perjalanan, Kara dan Jacob melihat mobil truk militer membawa beton perbatasan wilayah secara permanen. Apakah itu artinya Amerika akan terpecah belah? They're building a wall. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 11. Di sebuah lokasi peternakan Texas, Amerika, Tex Nolan dihajar habis-habisan anak buah Roberta karena terdeteksi menerima pesan dari Kara yang minta bantuannya untuk datang ke pom bensin di wilayah Arkansas besok siang. I'll ask you one last time. Get your daughter, Kathleen, in my delight answering machine. Tex, meet me at the border gas station outside of Jonesboro. Nolan sempat merampas bros milik Roberta sebelum dijebloskan kembali ke dalam kandang kudanya. Apakah Nolan berhasil menemui Kara sebelum penjahat ini membunuh istri Danny itu? Terungkap fakta sebenarnya bahwa Presiden Jeffrey bukan bunuh diri, namun sengaja dibunuh atas perintah Ellison Shaw. Dan kini, dia mengendalikan Presiden Oliver untuk membacakan pidato dengan draft yang telah dipersiapkannya yang justru untuk menghancurkan Amerika. Takehaya menduga Peng membawa 2 kapal perangnya untuk menghancurkan gedung arsip nasional Jepang yang berisi dokumen dan barang-barang bersejarah yang sangat penting untuk bangsanya. Di sebuah lokasi di Arkansas, Jacob dan Kara berusaha memperbaiki kembali mobilnya yang mogok. Jacob merasa menyesal karena dia telah dipermainkan para pimpinan negara bagian itu. Tugas mereka untuk mengungkap kejahatan para penjahat demi menyelamatkan negara ini. Ternyata, Nolan berhasil kabur setelah membunuh salah satu penjaganya. Mendapat laporan tersebut, Roberta menyuruh Renfro untuk menjebak Kara di lokasi pertemuan mereka.
terlihat Nolan bergegas menuju pom bensin. Peng dan puluhan pasukannya telah berada di Gedung Arsip Nasional Jepang. Penjahat internasional ini ingin menyaksikan langsung proses penghancuran gedung budaya ini. Tak jauh dari lokasi, kapten kapal Cina yang bernama Henan mengawasi perairan berjaga dari serangan kapal USS. Keberadaan kapal Henan ini terdeteksi oleh radar USS. Garnet melaporkan hal ini kepada Tom, namun masalahnya mereka belum menemukan kapal penghancur Cina yang kedua. Tim menyimpulkan, Peng membuat strategi untuk menjebak kapal USS apabila tim melancarkan serangan ke kapal Henan. Tak mau kalah dengan strategi yang dilakukan Peng, Tom kembali menyusun rencana untuk membagi dua tim. Tim Cobra akan bertugas untuk melumpuhkan kapal Henan yang berada di Teluk Tokyo, menyusup langsung ke pusat informasi tempurnya. Sedangkan tim Herring akan dipimpin langsung Panglima Angkatan Laut untuk menyerang Peng di dalam Gedung Arsip Nasional. Peran tim Cobra sangat penting untuk melindungi tim Herring, karena kapal Henan bisa menembak tim Herring yang berada di darat. Kapten Meilan sudah menyadari kesalahannya, karena itu dia diminta Tom untuk mengizinkannya membantu operasi ini. Tiba di lokasi pertemuan, Kara memberikan pistol kepada Jacob untuk berjaga-jaga. Tiba-tiba, seseorang menemui mereka mengaku mendapat perintah dari Nolan untuk membawa dia dan wartawan ini kembali ke markas. Kara tidak percaya karena dia tidak pernah mengatakan membawa wartawan. Saat itulah Nolan datang membantu Kara menghabisi anteknya Roberta. Dibawa ke lokasi aman, Nolan di sini tinggal bersama anaknya. Nolan mengaku membantu melatih prajuritnya Roberta untuk mempertahankan negara bagian ini dengan membangun dinding permanen. Nolan tidak menyangka jika wanita itu bagian dari pelaku konspirasi yang ingin memecah belah Amerika. Di saat yang sama, Jacob menerima salinan pidato yang akan dibacakan Presiden Oliver untuk membubarkan negara ini. Kara tidak percaya jika ini perbuatan presiden. Saat itu juga, mereka bertiga akan kembali ke Gedung Putih. Kembali ke kapal USS, tim pasukan khusus tengah mempersiapkan persenjataan untuk operasi penyerangan terhadap Peng dan pasukannya. Tom meminta Sasa untuk berhati-hati. Terlihat Peng dan antek-anteknya sedang menghancurkan gedung budayanya Jepang. Tim Herring sudah berada dekat dengan gedung itu. Sementara itu, tim Cobra yang melakukan penyelaman berhasil naik ke atas kapal Henan untuk melumpuhkan pusat kendalinya. Saat itulah, Tom dan anak buahnya mulai melakukan serangan. Right flank. Kapal Henan yang sudah dikuasai tim Cobra tidak bisa merespon permintaan bantuan dari pasukan daratnya. Kamera fokus pada tombol penembak misil yang bisa mengancam tim Herring. Tidak ada pilihan, kapal USS Nathan James langsung meluncurkan 3 misil pencegatnya. Direct hit. All missiles destroyed. Strategi itu berhasil, namun kini keberadaan kapal perang USS terdeteksi kapal Cina yang kedua. Saat itulah, Mike mengotak-ngatik komputer kapal ini untuk meluncurkan misil. Aksinya berhasil menghancurkan kapal Cina. Tom kembali beraksi untuk memburu Peng yang makin tersudut. Oh, we gotta keep moving. Saat hendak kabur, Takehaya berhasil mencegatnya. Keduanya saling melepaskan tembakan dan terjadi pertarungan, hingga Takehaya berhasil menikamnya dengan katana. Menjelang kematiannya, Peng menutup rapat mulutnya untuk mengatakan pejabat Amerika yang bekerja sama dengannya. Takehaya memilih untuk menghabiskan sisa hidupnya di tanah Jepang karena virus yang masih menggerogotinya. Dia berterima kasih kepada Tom dan anak buahnya. Saat pidato berlangsung, Kara dan timnya mulai menyusup ke dalam Gedung Putih. Kara meminta Dennis untuk segera pergi dari lokasi ini demi keselamatannya. Jacob tiba-tiba muncul menghentikan pidato presiden yang mengancam negara ini.
Ketika Oliver dibawa masuk, saat itulah Kara dan Nolan beraksi untuk membawanya pergi. Kara bisa saja menembak Allison, namun dia tidak sebejat wanita tangan besi ini. Baku tembak terjadi dengan pasukan pas pampres. Karena presiden jauh lebih penting, Kara tidak bisa menyelamatkan Jacob yang ditangkap oleh mereka. Kara dan Nolan berhasil membawa pergi Presiden Oliver dengan bantuan Kathleen. Kembali ke kapal, Tom menugaskan Maylan untuk menghubungi para jenderal karena musuh mereka kini berada di dalam negaranya sendiri. Tiba-tiba, Allison dan pimpinan negara bagian merilis video. Allison menyebar kebohongan kepada rakyat Amerika dengan menyebut Presiden Jeffrey tidak meninggal karena bunuh diri, tapi dibunuh kelompok radikal yang diotaki langsung oleh Presiden Oliver. Naasnya, Jacob dieksekusi mati oleh anteknya Allison. Tak sampai di situ, Tom dituduh sebagai otak dari penculikan kru kapal USS di Asia. Di waktu yang sama, beberapa jenderal yang dianggap membahayakan rencana kudeta ini langsung dihabisi. Saat itu juga, Tom minta kapal USS untuk diarahkan pulang ke San Diego. Dalam perjalanan menuju San Diego, Nolan dan Kara harus berhenti dulu di Las Vegas karena persediaan ransum mereka hanya tinggal 1 kaleng lagi. Kapal USS sudah mendekati San Diego. Tim kembali menyusun strategi untuk mencegah ancaman dari antek-anteknya Allison, termasuk para jenderal yang berpihak kepada mereka. Perselisihan terjadi antara pimpinan regional yang saling berebut kekuasaan. Allison memutuskan untuk membagi jatahnya agar perselisihan mereka berakhir. Kolonel Witt mengaku kepada Allison sudah menemukan keberadaan kapal Nathan James dari radarnya. Dengan koper peluncur misilnya, dalam beberapa jam mereka akan menghancurkan Tom beserta kapal USS. Tiba di sebuah minimarket yang tampak sepi, tiba-tiba beberapa pemuda menodongkan senjata yang menginginkan makanan. Pemilik minimarket muncul melepaskan tembakan untuk mengusir para pemuda itu. Pria tua ini mengaku sudah 3 hari tidak makan setelah pasukan Amerika datang merampas semua persediaan makanannya. Kathleen akhirnya memberikan kaleng terakhir yang dia punya kepadanya. Kapal USS akhirnya tiba di San Diego. Namun Tom melihat situasinya terlalu sepi. Dari tepi pantai, Presiden dan tim pun melihat kapal USS yang sedang menuju pelabuhan. Tiba-tiba ada misil yang menyerang kapal USS. No contacts on surface or site. Fire it. 2 missiles incoming. Kara langsung menangis histeris. Those missiles came out of nowhere. Dia bertekad untuk membalas perbuatan mereka. Saat melintas mobil pasukan Amerika yang jadi anteknya Allison, mereka langsung membuntutinya. Ternyata yang ditembak oleh musuh itu bukanlah kapal USS, namun kapal Henan yang dijadikan umpan. Henan's gone, sir. We stay more than 40 miles off the coast. Sir, show us the results of your microwave scanning. Yes, sir. Base. Could be a command. Allison dan Roberta merayakan kemenangan mereka karena mengira kapal Nathan James sudah hancur. Kini, Allison menagih jatahnya untuk mendapatkan St. Louis yang seharusnya milik Wilson. Tiba di sebuah lokasi, Presiden menduga ini tempat distribusi makanan yang dijaga ketat pasukan bersenjata. Tidak mungkin untuk menghadapinya, mereka hanya melakukan misi pengintaian. Tiba-tiba, Kara dikejutkan dengan kemunculan Danny. Begitupun dengan Nolan yang kembali bertemu dengan Tom dan anggotanya. Tim menyusun rencana untuk merebut lokasi ini yang diduga sebagai gudang makanan yang dikuasai Castillo. Di pagi harinya, tim kembali mempersiapkan rencana serangan. Mike melihat seorang jenderal bernama Bradley yang melindungi tempat ini. Anak buahnya melaporkan kargo sudah masuk dan siap dikirim. Tim memutuskan untuk menyerang kereta yang membawa pasokan makanannya agar tim tidak susah payah melawan 100 tentara. Peledak dipasang di jalur kereta, sedangkan Sasha bertugas mengawasi tim dengan snipernya. Casualties once we take out the train. Be there if we need her. Kara minta bantuan kru kapal untuk menyadap komunikasi antara Jenderal Bradley dengan Castillo. Ternyata gerbong kereta itu bukan berisi makanan, namun kiriman manusia. Song, guys. Don't worry, the cargo won't be hungry. Not food. It's people. They're transporting cars. Saat itu juga, tim berupaya menghentikan keretanya sebelum melintasi alat peledak. Mereka naik ke atas gerbong untuk menuju bagian depan. Sempat terjadi baku tembak, tapi Wolf dan Danny berhasil melumpuhkan mereka dengan bantuan Sasha. Nolan terlibat pertarungan dengan masinisnya, sedangkan Tom dengan Jenderal Bradley.
Tom berhasil menghentikan keretanya tepat 5 cm lagi sebelum meledak. Fight's over. I'm letting off on my hands. Ratusan orang ditemukan di dalam gerbong kereta. Mereka merasa tidak dijadikan budak, yang penting segera mendapatkan makanan di tempat yang mereka tuju yang disebut Amerika Baru. Tom marah besar kepada Bradley, dia mencabut emblem jenderalnya karena dia tidak pantas. Ternyata ratusan orang ini dibutuhkan di wilayah yang dikuasai Roberta dengan dijanjikan makanan. Find that secure line. Call the base and say, James, be advised. We have done. Easy now. Saat Castillo menghubungi, Tom menyuruh Bradley untuk memancing Castillo agar datang ke stasiun. Di saat salah satu pimpinan regional datang ke stasiun, dia tidak bisa berkutik lagi, langsung ditangkap oleh anggota Tom. Work for you anymore. Lieutenant Burke. Made you a goddamn general. Sorry. It's too tight. Dan kini, seluruh prajurit Amerika bertanggung jawab kepada Presiden Oliver. Castillo dimanfaatkan Tom untuk menangkap pimpinan regional lainnya yang telah melakukan kudeta kepada Presiden. Ellison akhirnya menyadari kapal yang dia hancurkan itu kapal Cina dan kini Castillo telah ditangkap oleh Tom. Rencana busuk apa lagi yang akan dilakukan Ellison untuk menguasai Amerika? Tim menyusun rencana untuk menangkap 3 pimpinan regional lainnya termasuk Ellison yang jadi dalangnya. Mereka adalah Randall, Wilson, Roberta, dan terakhir otak tertingginya yaitu Ellison. Operasi penangkapan akan dilakukan secara serentak. Komplotan penjahat berdasi ini mulai khawatir akan bernasib sama seperti Castillo. Tim pasukan khusus yang dibagi 4 grup mulai mempersiapkan diri untuk misi ini. Kara memutuskan untuk berada dalam grup yang memburu Ellison. 2 pesawat militer terbang mengirim pasukan khusus itu ke berbagai lokasi. Clear for takeoff, runway 29, winds 5, have a good day. Seems like every time we put the fix it. Big catch. Sedangkan Tom membantu mereka dari pusat kontrol USS Nathan James. Setelah 4 tim itu berada di lokasi targetnya masing-masing, Tom menurunkan perintah untuk mulai beraksi. Mike yang tergabung dalam tim Cobra mulai memburu Randall. Setelah anak buahnya dilumpuhkan, tim dengan mudah membekuknya. Giliran tim kedua yang menangkap si Wilson yang sedang terlelap tidur di dalam kamarnya. Sementara itu, Nolan dan Kapten Maylan tidak menemukan Roberta di dalam rumahnya. Begitupun dengan Sasha yang memimpin tim keempat tidak menemukan keberadaan Ellison. Ternyata si montok Ellison dan Roberta berada di Gedung Putih. Kolonel Witt kembali mengaktifkan peluncur misilnya demi menghancurkan kapal USS Nathan James. Tim Cobra yang terdiri dari Brooke, Sasha, dan Kara sudah berada di depan Gedung Putih yang dijaga ketat pasukan bersenjata. Kru Nathan dalam siaga tempur untuk menghalau serangan misil yang dilakukan Kolonel Witt. Tim tidak menemukan apapun dalam radar mereka karena ternyata serangan dilakukan dari sebuah drone penghancur. Seluruh tim ditugaskan untuk bergerak ke Gedung Putih. Danny membutuhkan setidaknya 30 menit untuk sampai ke sana. Sedangkan Nolan membutuhkan 45 menit lagi. Tiba-tiba anak buah Ellison membunuh Roberta yang dianggap menghalangi rencana mereka. Nathan James kembali menangkis serangan drone-nya. Namun serangan ketiga tidak berhasil mereka cegah yang menyebabkan berbagai kerusakan dalam sistem persenjataan dan jaringan satelit. Dalam kondisi urgen seperti ini, Tom ingat dengan kisah kapal Perang Dunia Kedua menciptakan layar asap dengan mengubah pengaturan mesin. Strategi itu berhasil menutupi kapal dengan asap hitam yang cukup menyulitkan Kolonel Witt membidik targetnya. Karena itu tidak bisa berlangsung lama, kini harapan ada di tangan tim Cobra untuk melumpuhkan Gedung Putih agar drone itu bisa mereka lumpuhkan. Sasha, Kara, dan Brooke menyatakan siap melakukan operasi meskipun tim lain belum datang. Aksi memukau dilakukan mereka bertiga untuk melumpuhkan pasukan keamanan Gedung Putih. Baku tembak terjadi begitu sengit. Di sisi lain, drone kembali menembakkan misil dan berhasil ditangkis senjata mesinnya USS. Meski sempat tertembak, Sasha masih bisa bertempur. Ruang kendali ini berhasil mereka kuasai untuk mengendalikan drone-nya.
Di saat kapal USS sudah kehabisan amunisi, akhirnya drone itu berhasil dilumpuhkan. Dan kini, Sasha, Kara, dan Brooke terjebak di dalam ruangan itu dengan puluhan musuh yang siap mendobrak masuk. Terdengar baku tembak di luar ruangan, dan ternyata tim lain berhasil tiba tepat waktu. James, he's saved up. The White House is secure. Ellison dan antek-anteknya ternyata akan kabur menggunakan jet pribadi. Mike dan Wolf tiba lebih dulu untuk mencegah mereka kabur meskipun harus berhadapan dengan marinir. Tak diduga, ternyata Ellison menyandra kedua anak Tom di dalam jet tersebut. Ellison akan membebaskan mereka tapi harus ditukar dengan Tom. Nolan dan Kara akan menemani Tom masuk ke dalam jet memastikan mereka tidak menembak Tom dan anak-anaknya. See him again. We have options. You guys all right? Tom terbakar amarahnya saat mendengar ayahnya dibunuh oleh mereka. Kedua anaknya berhasil keluar dari pesawat. Saat turun dari pesawat, Nolan kembali menyelinap masuk melalui lubang mesin. Mike meminta pasukan marinir untuk menurunkan senjatanya karena mereka berada di pihak yang jahat. Saat Nolan dan Tom beraksi, Sasha melepaskan tembakan untuk menghabisi pilot. Akhirnya, pesawat berhasil dikuasai. Tersisa Ellison yang ingin sekali ditembak mati oleh Tom. Tak diduga, Nolan tertembak di sana hingga meninggal dunia. Pasukan marinir pun meletakkan senjatanya. Karena si Ellison terus ngoceh, akhirnya Tom melepaskan tembakan. America you believe in. Kembali ke kapal USS, Tom menyadari kesalahannya karena seharusnya dia tidak menembak mati Ellison apapun alasannya. Untuk pertama kalinya, Danny akhirnya bisa menggendong anaknya. Tom memutuskan untuk turun dari kapal USS Nathan James. Dia pamit kepada Sasha dan ratusan awak kapal yang setia kepadanya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke season 4.